udah sih gue fix, gue udah kehilangan kepercayaan sih sama babi. Kayak ya udahlah, gue dari episode ini sampai episode berikutnya apapun yang akan dia lakukan gue nggak akan percaya lagi, dan gue akan move on dari episode yang manis-manis kemarin. Kayak udah bye babi, kayak I'm so sorry man, I can't stand you now. Aduh, gue apa ya? Gue pas mau nonton episode 8 itu tuh gue kayak yang aduh, gue ngerasa gue gak siap gitu. Gue rasanya kayak pengen matiin dulu deh, nonton drama lain dulu gitu. Saking gue kayak merasa apa tuh, kayak selnya yang ada lampunya di palanya itu namanya sel apa ya? Yang sel hunch. Iya. Firasat. Gue udah kayak wah, episode ini pasti bakalan gak asik gitu kan. Cuman untungnya episode 8 itu ketolong banget sama si cameo editornya itu loh. Gue tuh sangat-sangat iya. Gue tuh sangat-sangat merasa terhibur dengan dia dan sel-sel dia yang super dramatis itu. Jadi kayak sesaat gue melupakan bahwa babi tuh akan melakukan pergerakan yang menyakitkan gitu. Gue kayak menikmati sel-selnya dia. Terus tiba-tiba mulai kan tuh di ending episode 8 kayak wah, si babi ini ya gimana ya, apa yang lu bisa percaya dari orang yang bahkan sel-sel di dalam tubuhnya sendiri pun melakukan manipulasi gitu terhadap bisa-bisa. Iya sumpah. Kayak gue tuh pas kita bilang kayak nih si babi ini sus banget gitu, pas kita bilang kayak gitu, semesta tuh berusaha untuk enggak, babi tuh emang baik kok, emang kayak gitu. Nah terus setiap kali gue nge-tweet soal yang kayak udahlah Yum lo sama Ung aja gitu, pasti ada aja gitu stan babi yang kayak nggak mau sama babi guys, mau sama babi gitu. Terus gue kayak apakah gue salah menilai ya selama ini? Apakah gue mulai meragukan diri gue sendiri? Oh ini ya rasanya di gaslighting. Gue jadi kayak meragukan diri gue sendiri gitu. Tapi setelah ini kayak gue semakin yakin. Momen yang bikin gue yakin itu ya waktu si sel akal sama sel emosinya ngebakar surat pertemuan bagaimana pertama kali dia jatuhnya sama Yumi itu, yang dia ngakalin si sel cinta itu sih kayak what? Kayak wah, gak beres nih, psikopat gue rasanya cowok. Iya, maksudnya dia apa ya, dia kayak gitu tuh maksudnya apa sih? Dia tuh beneran lupa atau dia tuh pura-pura baik atau dia gimana sih? Gue masih agak kurang mengerti deh dengan babi dan sel-selnya ini. Maksud gue kayak itu kan yang gue permasalahkan sebelumnya kan, kayak babi tuh pas dia mulai ngedeketin Yumi tuh masih jadian sama si reporter itu loh. Walaupun mungkin ya bisa dibilang pas saat itu mungkin hubungan dia sama si reporter ini udah agak dingin kali ya. Cuman tetap aja maksud gue ya nih orang nih tipe orang yang gampang apa sih namanya? Ya maksudnya dia tahu nih, wah jangan-jangan si Daun mau nembak gue, terus dia langsung gempa bumi, hatinya kayak ya Allah lemah banget, sumpah nggak ada pendirian banget lu jadi cowok bab. Gue tuh yang jadi menarik adalah pada akhirnya waktu si selnya editor Andeyong itu mau masuk ke desa Yumi, si sel penjaganya bilang kan kayak kamu tuh nggak lucu, kamu nggak boleh masuk gitu, kamu nggak cute gitu. Terus gue mulai kayak menyadari bahwa dari kemarin tuh kan kita tuh nggak pernah dikasih lihat sel dari cameo kan, atau enggak pemeran yang lain gitu, karakter yang di luar 3 pemeran utamanya kayak ya Ung, Yumi, sama si babi gitu. Nah terus ketika si selnya Pak editor ini dimunculkan dengan bentukannya yang kayak gitu tuh gue ini tuh apa ya? Apakah ini cuman sekedar mereka ingin memberikan sebuah jokes aja, buat memberikan apa ya, kayak oh dia sudah berumur gitu, jadi sel-selnya pun juga terlihat seperti laki-laki dewasa gitu. Nah tapi setelah adegan yang waktu gempa bumi dan segala macam di selnya babi itu, gue semakin sadar bahwa ternyata lucu itu tuh bukan sebuah ukuran untuk kita bisa menerima atau menilai si sel-sel ini gitu. Karena selnya babi pun walaupun bentukannya lucu, tapi ternyata mereka tuh kayak dark gitu, kayak sus gitu, kayak mereka tuh menyimpan sesuatu yang benar-benar mencurigakan gitu.
dibandingkan dengan sel laki-laki dewasa ini yang berotot kayak gitu tapi kelakuannya agak-agak aneh gitu kan. Jadi kontras gitu, kayak bahwa oh iya kita nggak bisa ngejudge orang tuh cuman dari penampilan selnya doang nih, bahkan si sel pun itu juga memberitahukan itu ke kita gitu. Jadi kemunculan si cameo ini betapa sangat menyenangkan dan sangat pentingnya menurut gue buat keputusan gue untuk menilai bahwa oke, gue nggak bisa lagi nih nge-stan babi apapun yang dia lakukan gitu. Iya, terus gue juga dari yang pas episode 7 tuh sebenarnya udah ngerasa kok kayaknya Yumi ini tuh terlalu apa ya, maksudnya dia lagi struggling nih dengan perjuangan dia jadi penulis itu. Cuman gue ngerasa Yumi itu terlalu berusaha ini gak sih, berusaha menutupi perasaannya dari si siapa namanya, sampai lupa gue, si babi ini. Langsung sel memori gue menghapus orang-orang yang bejat. Kenapa tuh lo bilang kayak gitu tadi? Iya, karena maksud gue waktu pas awal-awal dia masih belum keterima itu kan, terus dia kayak yang nggak pernah maksudnya nggak curhat yang gimana gitu sama dari babi, kayak yang iya aku nggak apa-apa, maksudnya nggak tahu ya, mungkin menurut gue indikasi hubungan yang sehat itu di saat lo bisa terbuka gitu sama pasangan lo. Cuman di sini gue ngeliat Yumi tuh kayak kok pas sama babi dia jauh lebih banyak tertutup gitu, maunya ya sama babi tuh yang happy aja gitu. Apakah dia kurang mempercayai untuk berbagi kesulitan dia dengan babi, atau ya emang dia nggak mau ngerepotin babi aja gitu? Atau mungkin menurut gue dia sudah mulai sedikit masuk ke dalam jebakan kalau menurut gue, karena kalau dilihat dari maksudnya kita harus punya pijakan dulu nih. Kalau gue bilang si babi ini kan emang agak manipulatif gitu ya orangnya. Nah dengan pijakan itu gue merasa bahwa si sel-selnya Yumi yang lain itu pun juga sudah mulai kena nih gitu, sudah mulai kepatil gitu sama si babi ini. Entah itu dengan pesonanya atau mungkin dengan cara dia menjalani hubungan ini gitu. Itu gue bisa lihat dari bagaimana sel-selnya Yumi tuh kebanyakan jadi kayak labil sekarang gitu. Jadi kayak gampang banget berubah pikirannya gitu. Kayak bahkan sel cintanya pun kayak bucinnya tuh aneh kalau menurut gue. Terus juga sel akalnya juga jadi kayak goyah, yang kayak dia lebih bergantung sama yang lain dibandingkan dengan dia sendiri gitu, sebagai yang orang yang selama ini memimpin semua desa itu gitu. Kayak gue ngerasa si Yumi ini malah jadi nggak tahu ya, mungkin efek dari banyak hal yang terjadi di season sebelumnya yang membuat dia jadi muncul kayak entah ketidakpercayaan diri kah, atau mungkin karena dia putus sama Ung itu bikin dia jadi sebenarnya agak merasa terjebak dalam fase putus dari pacar dia yang sebelum Ung itu, tapi dia sendiri kayak denial gitu dengan perasaan itu. Tapi setelah dia ketemu sama babi, dia kayak merasa, gue sih sebenarnya yakin kalau Yumi ini tuh sukanya sama babi ini juga dia tuh sebenarnya masih belum yakin gitu. Gimana sih bahasa gue? Gue yakin bahwa Yumi tidak yakin gitu, kayak dia pun sebenarnya masih meragukan, tapi dia merasa dia butuh pengalih perhatian, dia butuh hubungan ini untuk bikin dia jadi move on dari Ung gitu. Jadi jahatnya kalau gue bilang mungkin dari sisi Yumi, dia pacaran sama babi ini deep down inside dia merasa bahwa gue pacaran sama lo ya emang karena gue pengen move on, bukan karena gue istilahnya kayak tulus gitu. Terus kenapa gue bilang kayak gitu? Karena selama ini sel perasaan terdalam itu masih dikubur kan, masih belum muncul kan. Jadi Yumi pun juga masih belum berani untuk menyadari atau mengakui bahwa kayaknya emang gue pacaran sama orang ini tuh bukan karena gue bener-bener sayang, tapi emang ada alasan lain gitu. Entah dia merasa perlakuannya babi terlalu begitu menyenangkan atau apa gitu kali ya. Iya, karena kan sebelumnya juga Yumi bilang kan kayak gue sebelumnya nggak pernah nih merasa seneng diperlakukan seperti itu, tapi kok sekarang gue senang-senang aja ya kayak gitu kan. Iya, dan gue ngerasa beberapa di episode ini tuh kita diliatin gitu bahwa Yumi di era bersama babi dengan Yumi di era bersama Ung tuh sangat berbeda gitu. Contohnya pertama yang waktu sel dia tuh curiga sama si Daen itu kan, terus kayak habis itu dibilang tuh kan kamu curiga berlebihan doang sih ke sel, siapa sih yang ngomong itu ya, sel cinta ya kalau nggak salah. Enggak kok, Daen itu ya cuman bocil lah gitu kan, gak usah diiniin gitu.
oh iya ya kita terlalu ini ya hahaha, terus dia melupakan gitu aja. Sedangkan Yumi yang dulu tuh kan kayak pas begitu ngelihat si Sei dia langsung ini kan, maksudnya Posesif banget gitu, langsung kayak panjang gitu. protektif. Iya. Sedangkan di sini kayak aduh Dani udah jelas-jelas tuh suatu ancaman gitu, tapi dianya malah begitu gitu. Terus di sisi lain yang waktu ini yang lu sempat komen kan di WhatsApp ke gue ngomong Yumi kok bego banget sih, dia belum tanda tangan kontrak tapi dia udah foya-foya ngabisin uang gitu. Padahal dia baru aja pas sebelumnya ini kan kejadian yang dia nggak diajak balik lagi ke kantornya, cuman taunya nggak jadi gitu kan. Maksud gue ya ntar kalau misalkan kejadian sama tahu-tahu si penerbitnya bilang nggak jadi, kita nggak jadi mau nerbitin, gimana, uang lu udah habis duluan. Maksudnya Yumi jadi orang yang berbeda banget gitu gara-gara si babi ini. Jadi kayak ya gue nggak tahu lah, mungkin pacaran sama babi ini mungkin membuat Yumi malah jadi kehilangan jati dirinya sendiri gak sih? Kalau menurut gue sih iya, kayak gue merasa dia pacaran sama babi ini pun jadi kayak apa ya, usaha dia untuk menghibur diri aja gitu. Kayak walaupun mungkin terdengar agak jahat sih, tapi ya gelagat lu tuh kayak gitu Yum soalnya gitu. Kayak agak yang terutama yang waktu adegan dia neraktir Ruby sama Ida itu, yang sama babi juga, kayak loh babi sebagai orang yang cerdas dan pintar dan bos dan pacar yang baik dan tampan gitu, kenapa dia nggak ngingetin pacarnya gitu? Kayak maksud gue kayak iya gue tahu lo kaya raya nih bab gitu, tapi pacar lo kan lagi nggak dalam kondisi keuangan yang baik dan lo tahu pacar lo ini mandiri gitu. Ketika dia dalam mobil yang kayak bilang ayo kita ke tempat mahal gitu, kayak kenapa lo nggak ngingetin gitu? Kenapa lo nggak bilang aja kayak nggak usah kayak gitu karena kan lo masih belum pasti atau segala macam gitu. Maksudnya ada usaha buat dia untuk menahan impulsifnya Yumi gitu. Karena ya itu tadi kayak gue tidak melihat bahwa ini orang memang hidup dari bawah gitu, dari sosok pria miskin seperti Ung gitu. Maksudnya kayak dia nggak ada struggle-nya buat hidup gitu, kayak dia emang lahir kaya dan pada akhirnya ya kayak gitu. Bahkan gue ini yang bikin gue agak sedikit curiga lagi karena gue rasa kita perlu, bukan kita sih, mungkin gue perlu tahu latar belakang keluarganya babi lebih lanjut sih. Maksud gue kayak apa yang membuat orang ini tuh jadi yang pertama mencurigakan buat gue sebagai penonton, yang kedua agak brengsek gitu. Maksudnya kayak bahkan kalau misalkan di level sel aja lo manipulatif gitu, berarti damage lingkungan buat lo itu tuh sebesar itu gitu, sampai lo bisa bahkan menipu perasaan lo sendiri yang kayak apa iya ya gue pas sukanya sama lo gara-gara ini ya gitu kan, kayak itu kan parah. Maksud gue kayak bahkan dia bisa menipu sel cintanya gitu, sel akalnya bisa menipu sel cintanya gitu, yang kayak wah, gue rasa emang ada yang aneh sih dengan itu, dan gue pengen tahu lebih lanjut gitu, apa yang membuat si orang ini jadi bentukannya jadi kayak gini gitu. Dan yang paling gue sebel itu adalah beberapa waktu sebelum dia gempa bumi gara-gara Daan itu, kan dia habis ini kan cemburu sama si editor itu Donat, kan, iya. kan. Maksud gue Dona, terus yang pas Yumi bilang dia pergi makan malam bareng, minum wine sama si editornya itu. Terus maksud gue dia abis cemburu, tapi habis itu dia malah kayak seolah-olah melupakan semua perasaan dia sama Yumi gitu loh. Maksudnya kayaknya sama Yumi dia gak pernah sampai gempa begini ya gak sih? Iya, orang pas sama Yumi kan pesta pora waktu itu. Iya, jadi kayak dangdutan. gimana ya gue menjelaskannya ya, nih orang kayak tipe-tipe orang yang gak mau kehilangan fans banget atau gimana sih? Apa ya? Sorry, gue tiba-tiba kayak gak tahu sama pengalaman pribadi. Adik kita lagi ngomongin siapa sih? Banyak memang Pak orang yang kayak gitu. Orang yang tadinya tuh cuek-cuek aja, cuman begitu dia sadar bahwa nih orang suka sama dia, jadi kayak wah terketuk. Tapi nggak tahu lah gue. Kok gue tiba-tiba agak linu gini ya dada gue. Nyesek ya Pak. Nyesek ya. Nah begitulah, makanya jauh-jauh dari orang red flag. Iya sih, kayak gue bersyukur di episode ini pada akhirnya gue bisa menyimpulkan gitu, walaupun memang belum selesai sih ceritanya, tapi gue bisa menyimpulkan bahwa Yumi deserve
orang lain gitu. Yumi deserve kalau menurut gue. Kayak semakin gue melihat tingkahnya babi, semakin gue diajak untuk masuk ke dalam seluk terdalam hatinya dia gitu. Semakin gue nggak suka sama orang ini. Bahkan ketika di adegan yang dia ngelihat adaan ke bandara itu, Kenapa editornya malah masang lagu romantis? Maksud gue kayak buat apa gitu? Karena maksud gue itu gue merasa itu dibuat dari sudut pandangnya babi kan, karena ya dia yang sedang merasakan emosi pada saat itu gitu. Tapi kita sebagai penonton yang ingin melihat Yumi bahagia gitu, jadi kayak loh kok ini jadi musiknya romantis gitu. Sementara kalau misalkan lo nonton drama yang lain pasti kan kalau ada adegan selingkuh tuh kan sudut pandangnya pasti sudut pandang yang tegang gitu, yang kayak jeng gitu, yang kayak wah gimana nih gitu. Tapi sementara babi dengan santainya gitu, musiknya musik indah gitu, yang kayak loh. Nggak tahu aja penonton di rumah udah maki-maki dia. Iya kan, kayak loh kok gitu, kenapa mereka memutuskan untuk menampilkan editing seperti itu gitu. Maksud gue kan ini nggak beres nih gitu. Itu semakin menambah deretan ketidaksukaan gue aja nih sama karakter ini. Mana dia template banget lagi, maksudnya cara dia tuh pertama ngasih jaket kan. Dia sama Yumi dulu kayak gitu juga kan waktu habis. Iya makanya dia Javu ya. Ngasih jaket, terus habis itu ngasih cincin couple. Abis itu mulai deh ngelirik ke cewek lain, emang kurang ajar nih lah. Iya, kayaknya emang sebelumnya dia pun juga melakukan itu gitu. Padahal kalau boleh jujur, adegan yang waktu dia dikasih cincin itu tuh cukup ini loh, cukup so sweet. Apa ya? Ya cukup sweet gitu, cukup yang kayak bikin sober lah bisa dibilang, karena Yumi kan lagi mabuk waktu itu. Tapi itu sih kayak loh, kenapa lo memutuskan untuk memberi cincin pas pacar lo masih mabuk gitu. Ayo, kayak ini orang nggak berpikir jernih menurut gue. Ini orang ini aneh gitu. Dan dia berusaha untuk membuat Yumi pun merasa bahwa semua tindakan aneh dia itu tuh wajar gitu. Nah, gue tuh takutnya malah nanti Yumi nih bakal terjebak gitu lebih jauh di permainan ini gitu. Makanya gue menunggu banget nih si sel perasaan terdalam itu pada akhirnya muncul, karena kemarin sempat akan muncul kan yang waktu dia berhadapan sama editor itu, tapi ditahan-tahan tuh karena mungkin menurut akalnya Yumi kayak enggak, ini bukan momen yang pas untuk menghidupkan dia dari kematian gitu. Untuk membangkitkan dia dari kubur, karena kayak Yumi butuh sesuatu, mungkin karena Yumi butuh pekerjaan itu jadi dia masih bisa menahan gitu. Tapi kayaknya kalau nanti ketika dia menyaksikan pengkhianatannya babi, gue merasa itu akan muncul sih. Dan itu nyambung lagi ke pengemasan pengemasan season 2 ini yang banyak banget adegan flashback kan. Banyak banget adegan yang kita dikasih taunya nanti gitu. Nah, itu membuat gue berpikir bahwa mungkin nanti akan ada adegan flashback juga yang menampilkan sebenarnya ada momen di mana Yumi merasa bahwa babi ini sus gitu. Tapi yang sekarang kita ditampilkan ini ya udah yang happy-happynya aja, karena yang itu yang sedang Yumi butuhkan pada saat ini. Karena ya daripada gue harus, kalau misalkan gue jadi Yumi nih ya, gue udah nggak punya kerjaan nih gitu kan, gue lagi struggle buat jadi penulis, terus kapan dong gue bisa menikmati hidup gitu, daripada gue harus terjebak dalam perasaan-perasaan terpuruk itu. Ada nih cowok ganteng, udah gitu gue manfaatin aja gitu, dia juga toh mau sama gue gitu, maksud gue. Nah sebenarnya perasaan terdalam Yumi itu juga ada tuh kayak gitu, tapi mungkin dia pun kayak tadi gue bilang, kayak dia masih denial dengan banyak hal gitu, dan dia pun juga masih berusaha untuk menyatukan titik-titik dan petunjuk-petunjuk yang kecurigaan dia terhadap si babi ini gitu, maksud gue. Si perasaan terdalam sempat keluar kan waktu di malam dia mabok itu sama babi kan? Sempat. Yang pas dia sempat keluar, tapi habis itu kan ini lagi. Iya kan, langsung di ini lagi sama sel lainnya. Nah, itu dia sempat sadar tuh kan waktu dia ngelihat tagihan. Dan waktu ini juga loh yang dia bilang ada pasangan teriak-teriakan bilang aku cinta kamu yang di laut itu, terus katanya ih Nora gitu kan. Iya. Yang pacarnya namanya Yumi juga. Iya. Nah di situ kan sempat si babi agak kayak kaget gitu kan, kayak hah menurut kamu itu ini gitu, maksudnya nggak bagus gitu.
Tapi di situ Yumi langsung kayak berubah pikiran kan. dan ya namanya masih setengah mabok gitu lah ya. Dan maksud gue ngerasa kayak, wah lo udah selama ini menjalin hubungan sama babi, tapi begitu banyak hal yang lo tuh nggak saling jujur gitu. Lo tuh berusaha ya nggak menjadi diri lo gitu. Dan hanya muncul di saat lo lagi mabok. Kayak emang nih hubungan yang sehat gitu. Kayak yaudahlah cepetan aja kalian bubar gitu. Dan pertemuan dia sama si Andeyong itu menurut gue sebuah cameo yang penting, karena di situ kan Yumi ibaratnya kayak dia bilang kayak, aduh gue benci banget deh sama editor ini gitu. Kenapa sih dia ngasih tenggat ngasih tenggatnya tuh singkat banget, terus gue harus ngerjain banyak hal. Terus dia bilang sama babi kan, enggak, tapi gue nggak boleh marah sama dia karena gue butuh gitu. Itu tuh kayak dia tuh lagi ngomongin dirinya sendiri gitu, lagi ngomongin permasalahan dia sama babi sebenarnya. Tapi dari sudut pandang dia sama si editor itu gitu, bahwa dia bisa loh memanipulasi perasaan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau posisi ideal menurut dia gitu. Nah itu sebenarnya yang sedang dilakukan sama babi juga, bahwa dia lagi butuh kasih sayang setelah putus sama Ung itu gitu. Jadi dia berusaha untuk ya udah cuek dengan segala kejanggalan. Yang penting gue merasa happy. Yang mana sebenarnya nggak sehat juga sih buat lo Yum gitu. Iya benar ya, maksudnya itu bisa jadi benang merah untuk hubungan dia sama ini juga ya. Dan gue juga nangkepnya si cameo ini tuh jadi kayak perbandingan untuk Daen loh, nggak sih? Maksud gue gimana cara si editor ini bereaksi saat dia tahu gebetan dia udah punya pacar, dengan si Daen kurang ajar pelakor ini bereaksi terhadap babi. Itu kayak, wah yang satu gentleman, yang satu lagi kayak cewek gatel gitu. Kayak sebel banget gue. Kita dari tadi maki-maki babi, tapi sebenarnya Daan ini juga salah loh, maksud gue. Iya. Gue kemarin kan gue sempat nge-tweet juga tuh soal itu, karena sempat rame kan yang permasalahan si salah satu aktris film Indonesia yang ke-spill ternyata dia pacaran sama suami orang gitu kan. Terus gue sempat nge-tweet tuh soal yang gue bilang kayak, as much as I hate the term pelakor, tapi menurut gue nggak mau ngejudge bahwa yang salah itu si ceweknya, karena menurut gue cowoknya tuh adalah pemeran utama yang salah menurut gue gitu. Kalau dia nggak mulai, kalau dia nggak jatuh cinta setelah dia punya hubungan menikah dengan perempuan lain, ya ini tuh nggak bakal terjadi gitu. Nah dari tweet itu kemudian banyak yang bereaksi, yang ada yang bilang kayak, tapi kalau menurut gue you need two hands to clap gitu kalau menurut kata mereka. Jadi kalau si ceweknya sebenarnya mau menolak, ya nggak ada tuh perselingkuhan gitu. Tapi gue nggak bisa menerima argumen itu, karena menurut gue lu sebagai orang yang udah menikah harusnya lu nggak melihat perempuan lain. Itu tuh udah salah gitu. Jadi pikiran untuk selingkuh itu aja tuh udah salah sebenarnya. Jadi tetap kesalahan itu ada pada si laki-lakinya gitu. Terus ada lagi yang bilang kayak, tapi kalau perempuannya mau gimana? Dalam hati gue tetap laki-lakinya yang salah, karena bagaimanapun dia pasti akan memanipulasi si perempuan itu supaya mau jadi gitu. Iya. Gue tuh merasa kayak, ya ini yang babi ini lakukan gitu. Kayak di satu sisi dia udah sadar dia punya pacar, tapi dia tetap ada keinginan untuk nggak bisa kalau ngelihat cewek gemes gitu loh. Iya, maksudnya buat apa lo sosok baik dikit-dikit nganterin lah apa segala macem, gilirannya anak magang cowok aja lu bentak-bentak depan umum. Emang dasar lo kurang ajar ya. Terus dasar lo seksis lo anjing. Iya, tuh si Daan dengan bodohnya kayak, wah dia karismatik. Kayak, iya lu ngomong karismatik karena temen lu yang diomelin, coba lu yang diomelin. Manet lo. Sebel banget. Tapi emang Daan ini agak, emang rich people problem gue rasa sih. Nih maksud gue frekuensinya sama tuh sama babi tuh. Iya, maksud gue dia juga ngaku kan kayak dia tuh tipe orang yang gampang jatuh cinta gitu. Terus gue berharap tolong dua orang ini kena karma dulu gitu, jangan langsung dibuat berbahagia langsung berdua. Mereka harus ngerasain gimana pas mereka lagi sayang-sayang itu pasangan mereka tuh nyantol ke orang lain. Gue pengen berharapnya kayak gitu sih. Emang pada akhirnya semesta akan mempertemukan orang yang sejenis sih. Tapi orang yang sejenis ini kadang jadi sama-sama bahagia. Gue berharapnya sejenisnya jadi saling menyakiti aja udah. Iya, tapi memang begitu. Maksudnya di satu sisi ketika orang sejenis babi dan Daan itu ketemu, ya mereka ada di frekuensi yang sama, Nat. Mau gimana juga mereka pasti bahagia nggak sih?
Dan maksudnya itu kayak udah di luar kontrol kita nggak sih, kayak mereka tahu apa yang mereka inginkan dan butuhkan, mereka tahu bagaimana cara memperlakukan satu sama lain, yang pada akhirnya ya mereka bisa menjalin hubungan yang sebenarnya juga ideal buat mereka gitu, walaupun buat kita sebagai orang yang tim Yumi gitu merasa kayaknya gue nggak mau lo bahagia Nyet gitu, kayaknya gue pengen lo hancur aja gitu hidupnya gitu. Iya, maksudnya misalkan jadi nih dia sama si Daan, terus taunya dan habis itu kecantol laki lain gitu, si Pak Editor kayak siapa kayak. Itu bisa jadi sih, karena melihat dari usia dia yang masih muda Iya, juga, masih dan labil dia juga banget masih, kan. iya masih menggebu-gebu gitu, menurut gue itu bisa aja terjadi sih. Iya, apalagi dia bilang ini kan belum pernah pacaran kan, jadi kayak jiwa-jiwa sel-selnya tuh masih ada hasrat untuk ingin nakal ke cowok lain. Sementara di sisi lain Babi kayak udah tahu, oh gue tahu nih cara memperlakukan perempuan yang seperti ini gitu, kayak wah gila. Wah nggak heran sih kalau misalkan Jinyong pada akhirnya juga nggak suka sama karakternya sendiri. Gue nggak heran banget karena emang nggak tahu, kayak tentu saja ada semua manusia itu punya sisi baik gitu, dan Babi itu menunjukkan itu menurut gue sesuatu yang nggak bisa gue bantah gitu, bahwa ya dia baik gitu, dia selama ini dia berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai pacarnya Yumi dan cukup suportif kok kalau gue lihat gitu. Tapi tipis-tipis dikasih tahu bahwa laki-laki ini tuh ya itu tadi, kayak dia nggak bisa menahan hasratnya ketika dia sudah muncul, bahkan sampai sel-selnya pun bisa loh mengelabuhi akal dia gitu, bisa mengelabuhi sel cintanya dia tuh bisa ketutupan gitu. Karena kalau kita ngelihat dari sudut pandang sel cintanya Babi, gue merasa bahwa dia tuh tulus kok sama Yumi, buktinya dia punya arsip itu gitu. Arsip pertemuan pertama dia yang membuat dia suka sama Yumi itu dia punya kok gitu. Tapi kan yang jadi dajalnya adalah sel akal sama emosinya kan, yang merasa bahwa nggak perlulah kita melakukan ini gitu. Kayak loh kenapa gitu? Kenapa dia harus memanipulasi perasaannya sendiri gitu, maksud gue? Nggak beres gitu lah. Kayak gue nggak tahu, mungkin ada term khusus gitu ya buat itu, kayak entah brengsek atau apa gitu. Tapi kayak Iya. kok gitu sih Bab gitu. Nah, gue nggak tahu deh, gue yang miss apa gimana. Sel prime-nya si Babi ini siapa sih? Belum di mention belum kan? Kayaknya. Belum. Terus di bumper OBB-nya itu kayak ada sel yang dilihatnya tuh dari belakang yang kayak pakai baju kerajaan. Itu juga belum muncul kan? Sel orang kaya berarti, sel brengsek. Sel ini deh, jangan-jangan dia tuh kayak punya sindrom pangeran gitu kayak. Jadi sel prime-nya dia tuh ngerasa kayak, ya gue nih si perfect gitu, gue harus yang dikelilingi oleh. Ntar mungkin dia baru muncul gitu, baru kelihatan kayak wah pantesan aja lu. Bisa jadi sih itu. Dan sel-sel akal dan emosinya itu melindungi dia gitu ya, melindungi si prime menyembah sel ini. Menyembah, iya. Iya bisa jadi sih. Kayak wow, interesting. Gue gak pernah nonton openingnya sih. Gue selalu skip. Lama. Gue kayak berusaha apa ya yang bisa gue cari gitu clue dari sini. Interesting, tapi iya sih. Gue setelah episode 8 ini gue nggak akan lagi melihat Babi sebagai sosok yang charming gitu, sebagai sosok yang bikin Yumi tuh jadi senang, malah kayak semakin dia membuat Yumi bahagia, gue makin kasihan sih sama Yumi, kayak sampai kapan nih Yum lo mau menipu diri lo sendiri dengan kebahagiaan semu yang sebenarnya gue yakin Yumi tuh tahu sebenarnya kalau ini tuh red flags-nya tuh banyak sebenarnya, Yumi tuh tahu gitu. Tapi mungkin season 2 ini poinnya adalah ya itu tadi, kayak manipulasi perasaan itu sih, gue rasa kayak ya Babi memanipulasi perasaannya sendiri dengan ketidakbisaan dia sama satu cewek, Yumi pun memanipulasi perasaannya sendiri dengan ketidakmampuan dia move on dari gitu menurut gue. Dan ngomong-ngomong soal dulu perasaan gempuran Sei ke tuh jauh lebih parah gak sih? Maksudnya kayak yang tengah malam ke apartemen, sosok ngajak minum wine, baju pendek, kayak itu kalau terjadi sama Babi kayaknya udah deh kelar si Babi. Iya kan, tapi tuh pertahanannya kan kuat banget, dia bisa menjelma jadi apapun gitu, jadi beruang, jadi apa gitu. Iya emang benar kata lo, kalau ada kasus kayak gini tuh ya emang brengsek yang paling utama ya cowoknya gitu. Iya, kayak ini si Babi orang cuman curhat anonim gitu kan, siang bolong di halte, terus dia kayak langsung
wah ini gue ditembak gitu kan, gue harus menyambut nih gitu, kayak apaan sih gitu. Iya kan? Jangan-jangan enggak sih, enggak jangan-jangan sih emang emang brengsek. Gue udah nggak kuat lagi nih episode minggu depan kalau misalkan si cowok ketiga belum datang juga. Gue kayak Iya, aduh, gue kayak lemes deh gue. gue lebih apa ya, kayak karena kita mungkin karena kita sering ngobrolin kali ya Nat ya, jadi kayak jadinya malah iya, tujuan dari podcast ini dibuat kan emang buat overthinking gitu. Tapi maksud gue kalau misalkan kita nggak pernah membahas ini gitu dan tidak dibicarakan, gue rasa kita akan masih bisa deh menunggu resolusinya gitu. Tapi setelah kita ngobrolin ini tuh kayak aduh, masa gue harus ngelihat Yumi sakit lagi gitu loh. Gue tuh kayak aduh, males deh ngelihatnya gitu. Kayak ini orang juga belum resmi rilis nih bukunya. Belum balik modal nih. Masa dia udah harus terjun lagi, cuman permasalahannya cowok lagi gitu, kayak nggak bisa gue menerima itu gitu. Iya, cuman untungnya dia walaupun cowok ketiga belum muncul, tapi ada editor si Andeyong ini yang, maksud gue setelah dia tahu Yumi udah punya cowok dan dia memutuskan untuk mundur, dia tuh nggak langsung yang kayak bener ya udah gue mau menjauhi Yumi gitu, tapi dia kayak masih menganggap Yumi tuh ya penulis di perusahaan dia yang berharga gitu. Jadi gue kayak betul. Ya mungkin nanti saat Yumi lagi terpuruk-terpuruknya sambil nunggu si cowok ketiga datang, dia akan dihibur oleh sel-sel dramatis lebay tapi tulus ini. Suka siapa sih yang mendesain sel itu harus tinggi berotot gitu, siapa sih? Gelap banget. Gue pengen ajak berantem deh. Aduh parah sih mereka. Aduh itu nggak gelis sih, kayak kenapa gitu. Iya, kocak banget. Alasan lo tuh apa gitu, maksud Gue sempat mikir apa itu mewakili sel orang Sundere kali ya. Maksudnya yang kayak tampak kuat di tegar, luar. tampak Iya. tampak serem, tapi di dalamnya tuh softy sekali gitu, Hello Kitty sekali. Yang lucu banget, coba sel cintanya ada yang tuh lucu banget, kayak nangis terus Iya. putar soundtrack Terus mahat-mahat nama, bikin patung. Tapi ini kayak cameo terbaik sih Iya, menurut iya. gue dibandingkan dengan temennya Yumi yang ujung-ujungnya cuma menjatuhkan dia dengan rating kebahagiaan dia itu. Ini menurut gue cameo terbaik, dan ya semua cameo yang selama ini muncul penting gitu, tapi ini menurut gue kayak titik balik di mana Yumi pada akhirnya sadar bahwa gak Yum, lo jangan deh sama si babi gitu. Kalau menurut gue ya kayak ini kayak sesuatu yang apa ya, gongnya gitu buat Yumi. Jadi kapan nih cowok ketiga muncul? Oh iya, coba saya tanya dulu bentar, saya telepon babi gitu. Ini masalahnya udah ada nih teman ngedrakor yang berguguran memutuskan, aduh di drop dulu deh nontonnya, nggak kuat mental. Oh gitu, mereka sudah mulai lemah. Pasukan sudah mulai berkurang ini. Sel-selnya udah mulai terkubur ya. Aduh gimana sih. Tapi ya wajar sih. Maksudnya di season 1 kita sudah terlalu banyak kebahagiaannya itu udah dari awal sampai akhir gitu. Terus di akhir baru beneran kayak putus gitu kan. Nah gue rasa kalau mereka mempertahankan formula yang sama seperti itu ya agak flat sih menurut gue. Dan dengan kemunculan babi ini dan kita bisa akhirnya merefleksikan segala kejadiannya gitu, gue rasa kayak they did a very good job sih menurut gue dengan menampilkan karakter yang lebih beragam dan konflik yang justru lebih tajam juga gitu buat Yumi gitu. Ya mungkin untuk orang-orang yang pernah ngalamin diselingkuhin atau apa, ini bisa menjadi trigger emosi yang sangat ini sih. Iya sih, tapi kan kalau ngomongin soal drama selingkuh kan nggak cuma Yumi Iya. tuh ngomong-ngomong kan, masih banyak juga drama yang lain yang ngebahas soal itu. Lo buka Twitter aja sekarang trending topiknya selingkuh sama pelakor. Gitu, Iya, di mana-mana. Di mana-mana. Jadi gimana nih? Kita akan melihat Yumi sampai akhir atau drop dulu? Gue gak kasihan sih sama Yumi. Kayak Yum, ya Allah, semangat ya Yum gitu. Sampai buku lo terbit, Yum, doakan gue juga bisa nerbitin buku gitu. Iya, gue menyemangati, ayo Yum, lo harus jadi orang sukses dan depak si babi. Iya. Gue menantikan momen mereka akan berantem berat gitu, berantem
besar dan Yumi memunculkan lagi si sel perasaan terdalam itu sih, kayak akhirnya lo sadar bahwa segala hal yang lo lakukan selama ini tuh cuman nggak ada juntrungannya gitu, ini cuman kayak kebahagiaan semu yang sebenarnya nggak perlu lo kejar juga gitu maksud gue. Iya. Kayak gue pengen lihat ada momen itu sih. Gue menantikan perlawanan dari sel-sel Yumi yang selama ini udah kayak terbutakan oleh Yubabi Club sih. Kayak kalau dulu sama Ung kan, maksudnya itu apa ya? Mereka putus lebih ke karena perasaan mereka masing-masing yang ini kan. Maksudnya ya Yumi mau mencak-mencak gimana, orang sebenarnya pun Ung tuh nggak selingkuh gitu, cuman karena mereka ya perasaan yang udah saling berbeda aja gitu, terkoyak sendiri. Nah kalau sama si ini kan jelas-jelas nih dia berbuat asusila nih si babi nih. Padahal di ending episode 8 dia baru mau balikin mobilnya dong, belum ngapa-ngapain kita udah se-emosi ini ya. Tapi kalau dipikir-pikir dari caranya babi masuk ke selnya Yumi juga dari klub yang membernya sedikit tiba-tiba jadi banyak itu juga memberikan gambaran bahwa orang yang manipulatif itu juga sebenarnya mainnya pelan-pelan loh, ya nggak sih menurut lo? Dari luar dia tampak pelan-pelan kan, nggak ngapa-ngapain, cuman begitu hal yang tampak sepele itu ternyata bisa berdampak besar ke dalam hati orang. Gitu. Dan dia masuknya itu pas banget gitu, kayak Yumi lagi broken hearted gitu, jadi kayak butuh tempat sandaran gitu. Iya bisa nih cewek nih gitu, kasih min gitu kan. Udahlah, nggak, sorry banget nih semua fans babi ya, kayak semoga kalian cepat dapat hidayah. GWS nih. Dan buat penonton Yumi Cells yang menantikan kebahagiaan buat Yumi, ya tolong tetap dukung Yumi aja lah gitu. Per kita ngeluarin episode ini sebenarnya episode baru udah tayang kan, karena kan kita telat kan. Kita telat. Gue kayaknya langsung pengen ngecek deh ini si babi. Iya. Tadi gue sempat bilang kayak, Nat apa kita nonton dulu ya? Ya apa jangan-jangan sebenarnya kita terlalu suuzon, dia tuh cuman balik mobil tuh ke tempat Yumi, bukannya ngajarin. Ya pokoknya apapun yang babi lakukan setelah ini, Ronzi nggak akan percaya. Ronzi udah nggak percaya sama babi. Ronzi sekarang tuh tim Ronzi jadi Ruby sekarang. Kehilangan jati diri semua orang.